Selamat malam peserta webinar. Mohon perhatiannya selama acara berlangsung untuk memutkan suara kecuali narasumber dan petugas. Selain itu memakai virtual background yang telah disiapkan. Kemudian selama mengikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Padamu Negeri, Bapak Ibu mengambil sikap sempurna. Kepada para peserta supaya jangan lupa nanti mengisi presensi dan menyertakan email untuk menerima e-sertifikat. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, Profesor Ahmad Muzaki MAG, yang kami hormati Ketua Komisi Kesehatan Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, Profesor Dr. Joko Santoso, yang kami hormati dan kami banggakan para narasumber. Yang pertama, Ketua Lembaga Kesehatan Majelis Ulama Indonesia Pusat, Dr. Adib Humaydi SPOT. Yang kedua, PLT Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Dr. Kohar Hari Santoso, dan Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang berbahagia. Mutiara doa syukur marilah senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya semata. Pada malam hari ini kita dapat melangsungkan acara webinar seri ke-8 Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur spesial kemerdekaan Republik Indonesia. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa akhlakul karimah, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya fil yaumil akhir. Mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillah. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu yang kami hormati, merupakan acara yang ketiga, marilah kita simak dengan seksama sambutan dan pengarahan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur yang terhormat Romo Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin al-mabusi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Para kiai, para ibu nyai, dan para peserta webinar yang saya hormati, wabil khusus para narasumber dan juga sohibul hikayah. Narasumber di sini ada Bapak Dr. Kohar Harisantoso, PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dan juga ada Ketua Lembaga Kesehatan MUI Pusat, Bapak Dr. Adib Humaydi, dan juga tidak dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, dan tidak lupa sahabat seperjuangan saya, Ketua Lembaga Kesehatan MUI Jawa Timur, Prof. Joko Santoso. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga panjenengan semua atas berkenan meluangkan waktunya, memberikan pencerahan melalui webinar ini dibalas yang lebih baik oleh Allah di dini wa dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan webinar ini membawa kemaslahatan dan kemanfaatan untuk kita semua. Din wa dunya wal akhirah, amin ya robbal alamin. Secara singkat saja, dan kita rasakan bersama bahwa COVID-19 ini sudah merubah segala-galanya. Dari yang biasa menjadi tidak biasa, yang tidak biasa menjadi biasa. Dan yang mengetahui makna dan hikmah dari perubahan ini hanya mereka yang memiliki ainul basiroh, yaitu memiliki mata hati yang jernih dan bersih, dan merekalah ulil absor. Sedangkan manusia pada umumnya seperti kita ini melihatnya hanya dengan penglihatan indrawi atau ainul dhahir. Dan tentunya di sini ada hikmah dan manfaat yang hanya diketahui oleh mereka yang memang mempunyai penglihatan hati yang jernih dan bersih tadi. Satu contoh kenyataan yaitu ini COVID-19 merubah segala-galanya. Biasanya orang melakukan kehidupan sosial di luar rumah itu biasa, tapi sekarang banyak orang yang takut keluar rumah. Dulu kata berpikir positif membuat orang menjadi baik. Sekarang kata positif ditakuti banyak orang. Dulu orang menghindari sinar matahari. Sekarang banyak orang yang harus berjemur di pagi hari untuk menambah rangsangan imun diri. Ada yang mulai berjemur dari jam 7, ada jam 8, mulai jam 9, 10, jam 11, tergantung kaul mana dari akwal para ahli kesehatan atau ahli virus yang diyakini. Begitu juga dulu kalau ada orang tidak biasa ke masjid biasa, tapi begitu ada larangan agar supaya masjid dikosongkan untuk sementara, orang mulai pada ribut. Saya kira itulah arti sederhana daripada era normal baru atau era normal yang baru dimulai. Nah, tentunya kita harus menyikapi keadaan ini dengan modal ilmu pengetahuan yang baik disertai dengan sikap hidup yang kondusif.
normalitas tadi bisa juga dikaitkan dengan kemerdekaan. Di mana dulu ketika revolusi dalam rangka meraih kemerdekaan, semangat perlawanan atau kobaran api melambangkan semangat perlawanan terhadap penjajah. Ini titik-titik api menandakan atau melambangkan titik-titik penyebaran atau persebaran virus COVID-19. Dulu kita mengobarkan api perlawanan untuk merdeka. Sekarang kita melakukan perlawanan untuk mematikan titik-titik api yang dilambangkan sebagai persebaran COVID-19. Nah, oleh karena itu kita tentunya harus berikhtiar dan berusaha agar supaya kesehatan dan keberlangsungan kehidupan normal di negeri ini segera terwujud. Dan oleh karena itu pula seminar dengan literasi COVID-19 dengan serial dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 atau Yaumul Milad Istiqlali Jumhuriyati Indonesia yang diprakarsai oleh Lembaga Kesehatan MUI Jawa Timur dan Sohibul Hikayahnya Prof. Joko ini sangat penting dan sangat menarik sekali. Karena apa? Karena melalui webinar ini kita berharap agar supaya kita lebih menegaskan lagi bahwa melawan COVID-19 ini bukan hanya panggilan kemanusiaan dan kebangsaan, tapi juga merupakan kewajiban keagamaan, di mana salah satu maqasidus syar'i, tujuan daripada tuntunan agama yang diturunkan Allah melalui Rasulullah itu salah satunya adalah menjaga keselamatan jiwa di samping tujuan-tujuan pokok 4 yang lain. Kita tahu maqasidus syar'i ada 5, menjaga keselamatan jiwa, yang kedua hifdzuddin, menjaga keselamatan agama, bagaimana supaya tuntunan-tuntunan agama ini tetap dilaksanakan dan dijaga keamanan dan keberlangsungannya. Yang ketiga adalah hifdzul akli, menjaga akal yang merupakan salah satu power dinamika motorik setiap manusia. Kemudian hifdzun nasli, menjaga keturunan, dan yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga aset dan akses ekonomi masyarakat, mempertahankan daya tahan ekonomi masyarakat. Dan alhamdulillah pemerintah kita sekarang ini tetap menjaga keseimbangan antara penanganan COVID-19 dengan menjaga ketahanan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, melalui webinar ini saya mengajak kepada semuanya agar supaya kita bersama-sama berperan untuk menahan laju persebaran virus COVID-19 ini melalui profesi, bidang, dan kemampuan masing-masing. Karena bagaimanapun juga ini adalah bukan hanya panggilan kemanusiaan dan kebangsaan, tapi merupakan kewajiban. Tentu di samping itu kita juga berupaya agar supaya melalui literasi COVID dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, berharap kepada Allah, berdoa ke bangsa ini segera dimerdekakan dari COVID-19 ini, minimal merdeka dari rasa takut, pesimis, sedih, atau apalagi sampai putus harapan, putus asa. Karena ini tentunya di samping mengurangi
imunitas dan kesehatan diri juga dilarang oleh agama, sebagaimana Allah berfirman, wala tai'asu minrohillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Di ayat lain Allah bersabda, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah senantiasa bersama kita. Bahkan Allah menjadikan indikator, tanda-tanda orang yang dikasihi oleh Allah, tanda-tanda hamba Allah yang disayang oleh Allah yang kita sebut dengan auliyaillah, yaitu mereka tidak lagi ganggu dengan rasa takut dan sedih. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan yang terakhir tentunya saya mengajak, Al-Fakir mengajak kepada semuanya, kita ikut serta berupaya untuk memutus penyebaran virus COVID-19 ini dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Dan kita memperbanyak doa, munajat, takarrub kepada Allah. Dan sebagai akhir dari sambutan saya ini, saya ingin bersama-sama mengajak untuk membaca Hizbul Autad atau Hizib Paku Bumi untuk memproteksi kita, untuk memohon kepada Allah agar supaya Allah mencukupi kebutuhan dunia akhirat kita, agar supaya Allah melindungi kita. Saya baca dan kita baca bersama Hizbul Autad. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasodnal kafi, wajadnal kafi, likullin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Wa kafallahul mu'mininal qital, wa kafallahul mu'mininal qital, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf karena saya tidak bisa ikut sampai habis, karena harus pindah ke webinar yang lain. Masih ada 2 lagi acara saya berikutnya. Hanya saya berharap, Al-Fakir berharap dan perlu menyampaikan kepada semuanya, khusus bahwa para juang kita telahnya dengan baik. Tinggal kita harus berusaha agar supaya bangsa kita ini terbebas dari bahaya kebodohan, bahaya keserakahan, oligarki yang menyebabkan bangsa kita ini miskin berkepanjangan. Kita berusaha agar supaya pandemi COVID-19 ini bisa ditahan laju penularannya, seraya kita berikhtiar mematuhi protokol kesehatan dan juga memperbanyak takarrub, berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan manfaat dan maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur yang telah berkenan memberikan kata sambutan. Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang dirahmati Allah, berikutnya sambutan pengantar webinar literasi pandemi oleh Ketua Komisi Kesehatan Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur yang kami hormati Profesor Dr. Joko Santoso, dipersilakan. Terima kasih Bu Mariati. Mohon izin Romo Yai Mutawakil, yang saya hormati juga mohon izin Prof. Muzaki, juga para senior ulama yang lain, khususnya yang saya hormati kolega saya yang kerso rawuh,
dalam sama-sama mengabdi, terutama via MUI Jawa Timur, yaitu Dr. Kohar sebagai PLT Kadinkes. Matur suwun, Dr. Kohar rawuhnya, juga kolega saya yang juga sekaligus Ketua ID, mungkin insya Allah September, Oktober, yang akan direalisasinya sekarang statusnya masih Presiden-elek dan sekaligus sebagai Ketua Lembaga MUI Pusat. Matur suwun rawuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para senior semuanya, izinkan saya hanya share screen sebentar. Bisa nyampe ya, bisa terbaca ya. Jadi ini adalah edisi khusus yang dipesankan dari Pak Sekum, yaitu Prof. Zaki, bahwa di 17 Agustus 2021 ini, di mana pandemi sudah masuk hari ke sejak Maret 2020, sekarang ini sudah Agustus, berarti 17-an bulanan. Bagaimana mau tidak mau, suka tidak suka, kita tetap harus berjuang tanpa kenal lelah dalam menuju merdeka dari COVID, walaupun mutasi-mutasi yang ganas itu telah ada, tetapi dengan semangat ikhlas lillahi ta'ala bersama MUI Jawa Timur bisa memberikan kontribusi ke negara agar kesulitan hidup untuk rakyat yang terkena pandemi ini teringankan bebannya. Pada kesempatan ini kami bersama Pak Zaki telah sepakat untuk menghadirkan Pak Kadinkes, yaitu Pak Kohar selaku PLT, untuk langsung sama-sama melihat sejauh mana sosialisasi kebijakan yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur sekaligus ngintip untuk kebijakan pusat. Nanti Pak Kohar diberikan sepintas tentang kebijakan tersebut agar tercapai suatu herd immunity melalui suatu program vaksinasi. Disambung juga dengan kolega kita yaitu Mas Adib selaku Ketua ID nantinya, bagaimana peran dokter kultural dalam menyelesaikan pandemi yang berkepanjangan ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Yai Mutawakil, bagaimana MUI ini, Jawa Timur ini bisa memberikan kontribusi antara kesehatan utamanya dengan ekonomi utamanya. Jadi dua-duanya kalau itu paralel, kalau dengan porsi yang sama jelas tidak tepat, tapi tetap memberikan suatu space agar kekuatan ketahanan ekonomi yang disampaikan oleh Romo Yai Mutawakil ini bisa ada semacam gerakan roda ekonomi di samping mengutamakan dari sisi kesehatan. Nah, untuk itu karena ini dihadiri oleh berbagai ulama yang di daerah, bahwa sebetulnya kita ini juga menghadapi data sampai sejauh mana nanti imunisasi atau vaksinasi ini sudah diterima di Jawa Timur, nanti sama-sama kita dengar dari Pak Kadinkes. Nah, ketika itu posisinya X, kemudian menuju ke 80%-an, maka persentase antara prioritas kesehatan dan persentase prioritas oleh suatu ekonomi itu fleksibel. Artinya dengan fleksibilitas itu diharapkan agar yang saat ini sudah menginjak 3,9 juta secara akumulasi, yang terkonfirmasi baru itu hari kemarin itu 20.000, dengan kematian yang masih di atas 1.000, itu bisa kita tekan dengan juga memberikan peluang sisi ekonomi yang tidak mengorbankan suatu kerugian dari sisi kesehatan. Memang sulit
Tetapi sesulit apapun, ketika kita ini bersama-sama dan saling menguati dan saling mengingatkan bahwa sejauh mana ini diarahkan sekian derajat antara umaroh sama pemerintah, maka insya Allah dengan niat baik kita semuanya, kita akan bisa merdeka dari COVID-19. Ada indikator-indikator utamanya yang perlu disampaikan. Pada intinya bahwa saat ini rumah sakit itu sudah tidak terlalu lelah. Tetapi bukan berarti kita itu tidak waspada. Karena apa? Karena kematian masih di atas 1.000. Kemudian yang kita inginkan itu di bawah 5%, tapi sekarang ini masih kira-kira positif rate-nya itu variannya 30-50%. Inilah yang menjadikan kita untuk saling mengingatkan, untuk saling menguatkan, dan insya Allah bahwa kemauan kita yang ikhlas ini selalu bekerjasama two in one dengan eksekutif. Dalam hal ini salah satunya diwakili oleh Bapak Kohar sebagai kepala dinasnya. Untuk diantara MUI dengan pemerintah itu juga ada bridging, yaitu ID. Dalam hal ini Mas Adib ini sebagai ketua lembaga pusat sekaligus nanti ketika menginjak pada amanah barunya itu tolong juga diakselerasikan agar 70-80% herd immunity itu tercapai hanya 3-4 bulan lagi. Kalau bisa jangan sampai 8 bulan. Karena roda ekonomi terlalu tercekik nanti. Tetapi bukan berarti kemudian melonggarkan ekonomi seenaknya, enggak. Ini yang perlu kita kawal agar saudara-saudara kita yang komorbid itu bisa terproteksi dengan bagus sambil 3-4 bulan menunggu 80% vaksinasi itu tercapai. Rasanya itu yang perlu kami sampaikan. Semoga lewat literasi yang ke-8 ini, keberadaan MUI Jawa Timur selalu memberikan kontribusi positif, selalu memberikan semangat terhadap pemerintah dan para pihak semuanya, bahwa MUI terutama Jawa Timur berkomitmen untuk selalu menuju ke pembangunan yang sangat menuju ke kesejahteraan umat. Saya rasa itu, terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan kami sama-sama, kita bersama mengikuti speaker atau presentasi dari Dr. Kohar dan Dr. Adib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, tiba saatnya kita memasuki acara inti, yaitu acara webinar yang akan dipandu langsung oleh kakak saya yang cantik, Dr. Muslihati SAG MPD. Kami persilakan. Baik, terima kasih Adinda Laitia Mariati dari Kemenak Tuban, anggota Komisi Kerukunan Antarumat Beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim, para ulama, wabil khusus, Al-Mukarram, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Yang saya hormati Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, Profesor Ahmad Muzaki, dan saya sangat mengagumi beliau, Profesor Dr. Joko, sangat bersemangat memberikan edukasi literasi, serta para narasumber yang hadir pada malam hari ini. Telah hadir bersama kita Dr. Adib Humaydi, SPOT, Ketua Lembaga Kesehatan Majelis Ulama Indonesia Pusat, dan Dr. Kohar Hadisantoso, PLT Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita patut bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita diberi nikmat sehat dan sempat untuk belajar menjadi warga negara Indonesia yang melek,
melek pandemi dan kemudian ikut berbakti kepada bangsa dan negara, khususnya dalam kesempatan kali ini yaitu HUT Indonesia yang ke-76. Sebuah tajuk yang luar biasa diangkat oleh MUI Jawa Timur, Indonesia Merdeka, menuju Indonesia Merdeka dari COVID-19. Ada satu hal yang saya highlight dari sambutan dan pengarahan Kiai Mutawakil Allah Al-Mukarram Kiai Muhammad Hasan Mutawakil Allah, yaitu kemerdekaan yang paling utama adalah kemerdekaan dari ketakutan, kecemasan, dan keputusasaan. Tapi tentu kita ingin meraih kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan dari sisi kesehatan tentunya, dan menjadi pribadi yang siap dengan situasi yang ada di tengah pandemi COVID ini. Baik, tanpa berpanjang kata, saya ingin mengutip terlebih dahulu quote dari salah satu pahlawan nasional yang saya kagumi, yaitu Cut Nyak Dien. Indonesia merdeka harus menjadi tujuan hidup kita, dan menuju Indonesia merdeka dari COVID juga perlu menjadi tujuan kita saat ini. Baiklah, mari kita ikuti pertama kali paparan dari Dr. Adib Humaydi SPOT. Beliau adalah Ketua Lembaga Kesehatan MUI Pusat yang akan memaparkan tentang peran dokter, ini pahlawan di era COVID yang luar biasa, berjibaku, dan telah banyak dokter dan nakes yang gugur, Bapak Ibu sekalian. Dan di sini beliau akan memaparkan peran dokter berbasis kultural dalam mewujudkan kekebalan kawanan atau herd immunity di era pandemi COVID-19. Kami persilahkan Dr. Adib untuk memaparkan makalah atau ulasannya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah, Ketua MUI Jatim beserta jajaran pengurus MUI Jatim. Yang saya hormati guru saya Prof. Joko dan senior saya Dr. Kohar, PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, para masyayikh, para alim ulama yang saya hormati, kemudian Ibu Moderator, Bu Muslihati, dan pembawa acara Bu Mariati yang saya hormati. Mohon izin saya share screen. Ya, saya dapat PR dari Prof. Joko ini agak berat ini. Berbasis kultural ini. Soalnya kalau saya bicara pendekatan dokter berbasis kultural, kalau saya di Jawa Timur, saya pulang tentunya sangat kaitan erat dengan kultural, karena kultur saya adalah orang NU. Cuman saya di Jakarta, saya tapi sebagai ini sekarang Prof, karena saya di Muhammadiyah, jadi saya di Muhammadiyah kalau di Jakarta. Ini pendekatan berbasis kultural saya ya tentunya dua-duanya, karena dulu di Jawa Timur saya juga pernah mondok sebentar di Nurul Jadid, di dekatnya pondoknya Yai Hasan Mutawakil juga di Probolinggo. Ya, jadi nanti akan saya coba paparkan, dan saya lebih senang kalau kemudian kita nanti berdiskusi terkait dengan upaya-upaya yang kita harus lakukan mewujudkan herd immunity. Karena kalau kita sekarang bicara herd immunity, nanti kita akan bicara dalam satu proses yang kita sebut dengan adaptasi kebiasaan baru di era pandemi. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah tentang epidemi, tentu kita tahu bahwa kita sebenarnya bukan hal yang baru. COVID-19 ini bukanlah hal yang baru. Yang baru itu adalah karena tentunya kita sudah lama melupakan bahwa dalam satu kehidupan kita ada yang kemudian peristiwa-peristiwa yang menjadi sejarah bagi kita, ya. Termasuk dulu pernah ada wabah Justinian di tahun 541 Masehi yang menewaskan juga lebih dari 100 juta orang. Kemudian ada perang, kelaparan, perdagangan. Kemudian kalau kita merujuk dalam satu ayat yang disampaikan di surat Ar-Rum ayat 41,
yang telah nampak kurus kita kembali ke jalan yang benar. Jadi kita tahu bahwa apa yang terjadi saat ini tentunya tidak terlepas dari manusia dan perilakunya, tidak terlepas dari lingkungan dan kemudian manusia dan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Sehingga upaya yang tentunya kita harus lakukan pun juga nanti adalah upaya-upaya yang tidak hanya mengintervensi manusianya, tapi kita harus juga mengintervensi lingkungannya. Kita tahu bahwa saat ini COVID di dunia ada 210 juta yang terkonfirmasi dengan 4,4 juta kematian, yang diantaranya 3.950.000 disumbangkan dari Indonesia dengan 123.000 kematian. Dan sebenarnya kita banyak belajar dengan pandemi ini. Setahun ini saya kira kita sudah banyak belajar tentang bagaimana pengetahuan, bagaimana tentang kapasitas sektor kesehatan. Nanti mungkin Mas Kohar nanti bisa menjelaskan problematika dan apa yang terjadi kemarin terutama. Jadi jujur kita di dalam 1 tahun ini sebenarnya harusnya sudah memprediksi apa yang terjadi di bulan Juni, Juli kemarin, peningkatan kapasitas dan overload-nya pasien dan jumlah kasus positif yang naik, itu adalah sebenarnya sesuatu yang bisa diprediksi. Karena kita tahu bahwa kalau di Indonesia, kalau ada pertanyaan, kita sudah masuk di gelombang berapa? Gelombangnya itu bergelombang-gelombang ya Prof ya. Karena setiap kali ada satu peristiwa momentum, namanya long weekend, 2 minggu lagi akan naik. Ada peristiwa Natal dan Tahun Baru, Januari naik cepat sekali juga. Dan pada saat itu di bulan Januari kita menganggapnya ini mudah-mudahan ini puncak. Tapi pada saat kemudian melandai pada bulan Februari, Maret, April, kita sudah sampaikan hati-hati pasca Lebaran, hati-hati dengan mudik dan pasca mudik. Yang itu kemudian ya kita melihat bahwa ini pembelajaran buat kita. Sehingga kita pun sekarang kalau kita bicara sekarang kita sudah melandai, tapi kita harus tetap hati-hati. Karena pada saat itu peristiwa-peristiwa yang kemudian berinteraksinya antar masyarakat itu semakin tinggi, maka itu menjadi satu kondisi juga. Di samping juga yang tentunya perlu kita upayakan segera adalah peningkatan cakupan vaksinasi gitu. Jadi kalau kita bicara nanti kita bicara adaptasi kebiasaan baru, nanti kita bicara perubahan perilaku, kita juga bicara terkait dengan kecepatan untuk kemudian cakupan vaksinasi ini. Nanti kita akan kita melihat bahwa ada satu komponen yang selama ini lupa gitu, atau bahkan kurang menjadi concern bagi kita semuanya gitu. Bahwa di dalam mendeliver informasi, menyampaikan informasi terkait dengan COVID ini, maka ada 2 kelompok yang itu perlu untuk menjadi interest kita, yaitu tokoh agama dan tokoh masyarakat. Nah, inilah yang kemudian saya sendiri selalu sampaikan. Maka di dalam pelaksanaan kebijakan, bahkan di dalam kita melakukan edukasi, maka upaya yang harus kita lakukan adalah berbasis kultural. Jadi beda kalau saat kita menyampaikan itu di Jawa, kemudian beda juga akan kita lakukan di Sumatera, beda juga akan dilakukan di wilayah lain. Karena kita Indonesia ini tidak mudah kemudian kita akan mencontoh India, kita akan mencontoh Singapura, tidak, karena kita punya basis kultural, kemudian kita punya pendekatan-pendekatan yang memang berbeda di antara wilayah-wilayah ini. Sehingga kami selalu sampaikan, maka kebijakan yang di pusat itu bukan tidak mungkin akan dielaborasi dalam satu kondisi menyesuaikan dengan wilayah atau menyesuaikan dengan daerah. Jadi peran pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk mendeliver informasi, mendeliver edukasi, termasuk juga terkait dengan peningkatan kapasitas kemampuan data. Nah, pada saat kemudian kita bicara problematika yang ada dalam setahun ini, maka tentunya kita dihadapkan dengan sebuah kondisi protokol kesehatan yang kemarin di bulan April itu begitu longgar. Kemudian ditambah lagi dengan varian Delta. Kemudian ditambah lagi cakupan vaksinasi yang waktu itu masih rendah dan kemungkinan reinfeksi. Jadi kalau sekarang ada namanya LC ya. Kalau istilah di kita di MUI itu ada istilah LC, lulusan COVID.
Ada yang lulusan 1 kali, 2 kali, bahkan ada yang juga 3 kali ternyata. Karena ada kemungkinan infeksi yang terjadi tadi. Nah, dan kita tahu bahwa kita tidak akan bisa melepaskan diri bahwa satu waktu kita akan bertemu lagi yang namanya penyakit-penyakit seperti COVID. Kita sudah bertemu pada saat itu SARS di tahun 2004-2005. Ada flu burung, ada flu babi, dan kemudian akhirnya sekarang kita dihadapkan dengan sebuah kondisi SARS-CoV-2 atau COVID. Dan basic daripada virus ini adalah RNA virus yang dia pasti akan bermutasi. Jadi kalau kemudian kita bicara sekarang, waduh gimana caranya kita menghadapi mutasi? Nanti kita akan di slide berikutnya akan saya sampaikan. Kalau virusnya mutasi, manusianya pun harus mutasi juga. Apa upaya manusianya yang harus mutasi itu ya? Nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, kita sekarang dihadapkan dengan sebuah kondisi yang problemnya tidak sesederhana di tahun awal tahun lalu 2020. Kita sekarang sudah masuk dalam kondisi problem ekonomi, problem sosial, problem psikologi, bahkan problem keamanan juga. Ya, ini yang kemudian memang tidak mudah juga, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk menyelesaikan COVID-19 ini. Jadi sekarang waktunya untuk saling berkolaborasi. Tidak perlu nyari salah, tidak perlu nyari bahwa ini benar atau tidak benar. Kita akan masuk di dalam sebuah perdebatan sehingga kita nggak akan selesai. Tapi kita harus masuk dalam apa yang bisa kita lakukan. Tindakan sederhana yang bisa kita lakukan itulah yang kemudian akan bisa menyelesaikan permasalahan di pandemi COVID-19 ini. Kita nanti akan bicara bahwa kalau saya atau kita sebagai komunitas dokter, maka upaya yang harus kita lakukan pun juga adalah upaya untuk kemudian ikut, bukan hanya sebagai yang melayani pasien, tapi kita harus ikut juga untuk melakukan edukasi, karena kita adalah role model. Nanti kita akan bicara bagaimana sekarang tarikan tadi disampaikan oleh Romo Yai tadi, bahwa tarikan antara ekonomi sama kesehatan memang cukup kuat gitu loh. Kita tidak menafikan semua negara melakukan hal yang sama. Karena pada saat kemudian kebijakan kesehatannya itu, apalagi kalau istilahnya itu lockdown dalam satu periode waktu tertentu, maka itu akan membawa satu konsekuensi pada problem ekonomi. Demikian juga kalau kemudian ekonomi yang ditentukan, maka kesehatannya yang akan bermasalah. Inilah yang kemudian memang butuh strategi yang bukan tidak mungkin strategi ini akan bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan tentunya kita sekali lagi yang paling utama pada saat kita membuat intervensi kebijakan itu adalah data. Jadi garbage in, garbage out. Kalau umpamanya kita mendapatkan data itu bagus, kita mendapatkan data yang real, maka kebijakan intervensi strategi pun bisa dilakukan dengan memakai data itu. Tapi kalau kita dihadapkan dengan data yang salah, maka kebijakan atau strategi kita pun juga akan bisa salah. Jadi itu penting, sehingga tentunya kita perlu upaya untuk jangka pendek ini pemerintah harus memberikan prioritas pada penguatan kesehatan, dan kemudian secara tidak langsung nanti ekonomi pun juga akhirnya bisa diselesaikan juga, walaupun memang butuh effort yang luar biasa di dalam kaitannya dengan tarikan antara ekonomi dan kesehatan ini. Kita tahu bahwa saat ini tidak bisa sifatnya reaktif, kita harus proaktif. Siapapun individu, masyarakat pun juga harus proaktif. Kita harus upayakan untuk reduksi, menurunkan resiko, kemudian ada kebijakan yang memang harus terpusat, ada kebijakan yang harus lokal. Dan kita tidak bisa hanya pemerintah saja, tapi kita perlu partisipasi seluruh masyarakat untuk bergerak di dalam mengatasi permasalahan ini. Apa penurunan resiko yang bisa kita lakukan? Mapping kemampuan fasilitas kesehatan, analisa kebutuhan, supply dan demand obat, oksigen, alat kesehatan, kemudian meningkatkan akses masyarakat terkait dengan pelayanan obat dan integrasi sistem, serta monitoring evaluasi di dalam pengawasan dan birokrasi administrasi yang perlu dipersingkat. Nah, ini yang kemarin terjadi, di mana akhirnya kita dihadapkan dengan satu badai COVID atau tsunami COVID, sehingga dalam satu waktu kemarin di awal Juli, begitu luar biasanya beban dari rumah sakit, ya, apalagi kita lihat di Jawa Timur, karena overload capacity, keterbatasan obat, supply dan demand yang tidak seimbang, kemudian resiko juga pada sumber daya manusia terpapar. Bagi kami juga di bulan Juli itu merupakan bulan yang sangat menakutkan, karena satu bulan di bulan Juli itu ada 199 dokter yang meninggal dalam satu bulan itu. Nah,
Apa yang kemudian bisa kita lakukan? Di sinilah kita bisa bermain, yaitu edukasi, keteladanan, role model, dan law enforcement. Di sini yang kemudian kita bilang tadi, kalau kami komunitas dokter, maka kita bisa melakukan pendekatan kultural untuk ikut melakukan satu edukasi, dan kita menjadi role model. Kelompok tokoh agama pun juga akan masuk di sini. Kelompok tokoh masyarakat pun akan masuk di sini. Sehingga ini akhirnya melakukan satu upaya untuk peningkatan protokol kesehatan, sekaligus juga mendorong untuk terbentuknya herd immunity dengan vaksinasi tadi. Jadi pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kelompok masyarakat civil society ini menjadi penting. Kita nggak bisa kemudian mengatakan, mohon maaf, kita hanya menunggu bansos saja. Padahal sebenarnya di dalam realita di lapangan, banyak sekali masyarakat kita yang saling bahu-membahu membantu wilayahnya. Bahkan kalau kita lihat, saya kira di pondok pesantren pun juga bagaimana dukungan pondok pesantren juga terkait dengan kesejahteraan umat di wilayah sekitar pondok pesantren. Jadi saya kira ini menjadi satu kondisi yang memang di dalam kebijakan, di dalam pendekatan edukasi itu kita harus melakukan atau menggunakan seluruh aspek yang bisa dimanfaatkan. Dalam hal ini adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok-kelompok edukasi ya, dokter, perawat, dan saya kira guru dan semuanya, serta kelompok LSM, civil society untuk sama-sama mendukung upaya-upaya untuk di hulunya ini. Karena kalau kita bicara di hulu, ini menjadi penting. Kita akan bersiap untuk memasuki adaptasi kebiasaan baru, tapi kita harus selesaikan di hulu ini. Karena kalau kemudian kita hanya fokus pada di hilirnya saja, maka kita tahu bahwa hilir punya keterbatasan, dan itu kemarin terbukti pada saat di bulan Juli kemarin. Jadi apa upaya yang harus kita lakukan? Sarana fasilitas komunitas mendukung kemampuan testing tracing, kemudian kesadaran, kedisiplinan gaya hidup, dan kesiapan kapasitas sistem kesehatan. Nah, ini terkait dengan herd immunity, maka kita harapkan targetnya 70-80%. Kemarin saya diskusi dengan Menko Perekonomian, Ketua KPCPN, beliau sampaikan target pemerintah adalah sampai akhir tahun. Ini kita sudah mencapai 70-80%. Kalau sekarang, kalau tidak salah, kalau untuk dosis pertama mungkin belum sampai 40%, ya, tapi kita harapkan ini semakin dipercepat, dan tentunya butuh semua pihak untuk ikut bersama-sama untuk mendukung upaya vaksinasi ini. Sehingga kita harapkan dengan vaksinasi ini maka kita melindungi orang yang kemudian tidak bisa divaksinasi karena kondisi tertentu, dan kemudian kita juga melindungi orang-orang yang di sekitar kita itu. Jadi apa yang harus kita lakukan, mutasi apa yang bisa kita lakukan adalah menjadi agen edukasi untuk keluarga dan lingkungan sekitar, menggunakan masker dengan benar jika terpaksa keluar rumah, sering mencuci tangan, segera lakukan vaksinasi, dan paling penting, jangan percaya hoax dan jangan menyebarkan hoax gitu. Kita selama ini di awal-awal sekali kita berdebat dengan informasi-informasi yang tidak ada dasarnya. Karena kita tahu kita masih banyak berdebat di dalam kondisi, kalau di kitabnya kedokteran itu adanya level evidence base, di level evidence base yang kelima, yaitu testimoni atau terkait dengan opini. Jadi itu yang saya kira kita harus kembalikan lagi, bahwa informasi yang benar, informasi ya tentunya sesuai dengan kompetensinya. Kita melihat bahwa kalau bicara tentang kesehatan, maka kompetensinya adalah komunitas kesehatan. Kompetensinya adalah komunitas kedokteran. Maka carilah informasi yang memang benar dari komunitas kedokteran. Jadi itu yang kemudian bisa kita lakukan di dalam kaitan mutasi. Dan sekali lagi, upaya yang harus kita kedepankan ke depan adalah preventif. Kalau kita mengintervensi nggak bisa. Mengintervensi virus tidak bisa, karena virus ini akan bermutasi. Yang bisa kita intervensi adalah hostnya, manusianya, yaitu kita, dan lingkungan. Personal awareness, kita harus waspada, itu menjadi penting. Protokol 5M itu menjadi penting untuk kita lakukan. Dan kemudian standarisasi di dalam lingkungan kita. Kalau di rumah sakit, maka standarisasi pelayanan, SOP, kemudian screening, kemudian APD. Kalau di lingkungan pekerjaan, standar ruangan yang memperhatikan VDJ, ventilasi, durasi, dan jarak, itu menjadi penting juga. Dan yang paling penting adalah gaya hidup sehat. Tadi disampaikan oleh Romo Yai bahwa sekarang masyarakat sering berjemur, ya memang sudah ada peningkatan terkait dengan pemakaian hand sanitizer, ada meningkat sampai 64,20%.
multivitamin. Bahkan vitamin kemarin sampai menjadi mahal dan sulit dicari karena orang pada mencari vitamin semuanya. Kemudian aplikasi work from home 51%. Kemudian makanan beku 40,9%. Jadi kemudian olahraga 47,6%, akhirnya orang gemar berolahraga selama di rumah. Jadi upaya ini adalah satu gaya hidup yang tentunya menjadi lebih baik. Bukan hanya untuk COVID saja, tapi untuk penyakit-penyakit yang lain juga. Jadi bagaimana wabah ini berakhir, sahabat Rasulullah Amr bin As menyampaikan, sesungguhnya wabah ini seperti api yang menyala-nyala dan manusia yang berkumpul ini adalah bahan bakarnya. Jadi membuat api tidak bertemu dengan bahan bakar dengan apa? Kemarin ada upaya PPKM atau PSBB atau istilah di luar negeri lockdown. Kemudian protokol kesehatan dengan 5M, kemudian herd immunity atau vaksinasi. Karena dengan kekebalan kelompok atau herd immunity maka kita akan melindungi kelompok yang tidak kebal terhadap penyakit tersebut. Kemudian ini sebagai gambaran kalau ada yang sudah mendapatkan vaksinasi, maka kita bisa menghindari untuk kemudian penyebaran laju penularan itu. Tapi kalau tidak divaksin, maka penyebaran penularan itu pun juga akan semakin meningkat. Dan kita tahu data yang saat ini ada, sebagian besar yang tingkat fatality-nya tinggi, yang kemudian meninggal 90% dikatakan karena memang belum divaksin. Nah, begitu juga di kami, di komunitas kedokteran pun juga dari sebagian besar yang meninggal memang kita katakan ada sekitar 41% sudah dipastikan tidak divaksin dan yang sudah divaksin hanya sekitar 24%. Jadi memang menjadi penting untuk mengurangi resiko fatalitas dan juga mengurangi kematian adalah dengan vaksinasi. Jadi upaya ini kita harapkan dilakukan untuk vaksinasi dan yang paling penting apa pendekatan kultural yang bisa kita lakukan, kita masuk di dalam kelompok-kelompok masyarakat, kita melakukan upaya preventif bersama masyarakat dengan edukasi, penguatan program kader posyandu, pola hidup sehat masyarakat dengan gerakan masyarakat sehat, kemudian melatih masyarakat menjadi kontrol sosial melalui pelatihan triase community. Jadi masyarakat tahu deteksi dini, kapan itu berat, kapan itu bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah, dan tiap RT RW dibekali flyer edukasi untuk kegawatan COVID dengan pulse oximetry untuk mengetahui saturasi oksigennya, kemudian program kontra hoax dengan literasi kesehatan dan memantau isolasi mandiri. Targetnya adalah perkuat 3T, memperkuat prokes 5M, sistem penanggulangan gawat darurat, serta gotong royong. Jadi upaya kuratif yang kita harus lakukan kalau kami di lembaga kesehatan, maka kami tambahkan juga bagaimana nanti pelayanan kesehatan yang syariah, yakin dan sabar, doa, kemudian pengobatan tibu nabawi, isolasi mandiri sekaligus uzlah dan tafakur, kemudian pendekatan pengobatan yang berbasis bukti atau evidence based. Ini upaya-upaya yang rehabilitasi yang bisa kita lakukan, baik itu fisik, psikologi, spiritual, sosial, dan sekarang yang perlu juga kita waspadai tentang kondisi ketahanan mental masyarakat. Nah, peran-peran daripada para dai, para alim ulama juga menjadi penting untuk kemudian ikut untuk memperbaiki spiritual dan memperbaiki psikologi daripada umat. Kemudian terakhir tentunya hidup bersih plus dan toharo yang sempurna, mengontrol faktor resiko, menyikapi wabah pandemi COVID dengan benar dan hidup dengan konsep ittaqullah, jadi waspada dan berhati-hati. Rumusnya 5M, VDJ, 3T dan vaksinasi. Kalau kita akan bersiap untuk adaptasi, maka kita bersiap untuk berdampingan dengan COVID, maka kita harus juga menjalankan rumus ini, 5M, VDJ, 3T, dan vaksinasi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Dr. Muhammad Adib, paparan yang sangat komprehensif. Ada satu pesan menarik yang perlu kita catat Bapak Ibu semua sebagai anggota masyarakat, bahwa kita harus saling mengedukasi, saling memberikan contoh, dan kemudian jangan pernah percaya hoax dan jangan pernah sebar hoax, supaya kita bersama-sama bisa beradaptasi dan memerangi situasi ini menuju Indonesia merdeka dari COVID. Luar biasa, nanti pertanyaan-pertanyaan tentu banyak sekali untuk beliau, tapi kita akan segera beranjak dulu kepada pembicara yang kedua, narasumber yang kedua, Bapak Dr. Abdul Qohar Hadi Santoso, maksud saya, dari Dinas Kesehatan Jawa Timur. Beliau adalah
PLT Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur yang akan memaparkan tentang mengenal kebijakan penyelenggaraan percepatan vaksinasi COVID-19 di Jawa Timur. Nun sewu Bapak, waktu yang tersedia kurang lebih 20 menit. Kami persilahkan pada Bapak Dr. Kohar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. La wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Al mukarramun wabil khusus Ketua MUI Jawa Timur Romo Hasan Mutawakil dan juga Prof. Zaki. Prof. Zaki mungkin masih ada ya, Pak Sekum dari Alhamdulillah Prof. Zaki. Iya. Kemudian Prof. Joko ini ternyata Ketua Komisi Kesehatan Majelis Ulama Indonesia, Prof. Joko. Saya ini sahabat saya ini. Ya kemana-mana rupanya. Tentu sahabat ya. Ya. Kemudian juga para Yai, para Nyai, dan siapa aja yang tergabung partisipan ini, dan juga narasumber, Dr. Adib, terima kasih Dr. Adib. Ini adik kelas tapi luar biasa nih, beliau Ketua IDI Indonesia. Beliau, iya, Lembaga Pengabdian Kesehatan MUI Pusat, Prof. Joko ya, Dr. Adib. Alhamdulillah. Dan tentu saja Ibu Moderator, mohon izin saya share screen ya, share screen, mudah-mudahan bisa tampak. Bisa kelihatan nggih? Sedang proses, Bapak. Sedang proses, nggih. Sampun keluar? Sampun. Alhamdulillah. Jadi di Jawa Timur ini Forkompimdanya ini kompak. Bu Gubernur, Pak Kapolda, Pak Pangdam, Panglima Armada, kemudian Pak Kajati juga ini bau-membau semua bareng-bareng ngatasi COVID. Dan termasuk untuk percepatan vaksinasi COVID-19 ini juga kita bergerak bersama-sama, luar biasa Mas. Dan alhamdulillah kami akan sampaikan bahwa memang sehat itu bukan segalanya, tapi kalau tidak sehat segalanya jadi percuma. Punya duit banyak tapi ya sakit, jadi kembangnya amben, ya percuma juga ya. Masyarakat sehat itu dibutuhkan, apalagi kita pengen Indonesia tangguh dan tumbuh, maka itu prasyarat. Jadi itu yang makanya masalah kesehatan ini menjadi penting. Lah, permasalahan emergensi kesehatan di masyarakat itu secara garis besar ada dua, yaitu tentang disaster, atau kalau bahasa Indonesianya mungkin adalah bencana. Yang kedua adalah epidemik, problem epidemik atau wabah ini kalau bahasa Indonesia. Disaster itu bisa natural disaster, bencana alam, atau man-made disaster, disaster yang gara-gara ulah manusia atau bikinan manusia. Apa ada? Ya ada, misalnya bom meledak, atau pesawat jatuh, atau kompleks disaster. Kalau kompleks disaster itu di samping alamnya, manusianya juga bergejolak. Ya. Nah, epidemik ini masalahnya misalnya peningkatan virulensi. Virulensi itu keparahan atau tingkat penularan atau tingkat pengerusakan oleh penyakit meningkat. Atau ada penyakit baru, ya seperti dulu di awal-awal ada H1N1, H5N1 yang semacam itu. Atau perubahan dari kerentanan dari masyarakat, sehingga kemudian sebenarnya mikroorganismenya, bakteri, virusnya sudah ada, cuman sekarang karena lebih lemah, maka kemudian menyebabkan sakit. Ya. Nah itu. Dan kalau disaster, Dr. Adib juga sudah bolak-balik setiap kali ada bencana di Indonesia, pasti ada Dr. Adib bisa ikut ngewangi dengan tim ortopedinya. Nah, di sana memang ada pola yang sudah kita kenal, disaster coordination, mulai saat disasternya, kemudian kita bagaimana quick response dengan fasilitas kesehatan kita buat, kemudian setelah rehabilitasinya, kemudian mungkin perlu rekonstruksi karena banyak infrastruktur yang rusak. Dan sebelum ada bencana, memang ada risk reduction program namanya. Itu berupa asistensi, kemudian di mapping, kemudian bikin contingency plan, dan juga simulation kalau ada bencana seperti apa.
Itu sudah dilakukan dan kita sudah melakukan preparing. Dan terbukti negara-negara yang preparing atau kesiapannya terhadap bencana lebih bagus, tingkat fatalitas, tingkat kematian korban itu menjadi lebih rendah. Tapi kalau nggak siap, bencana itu menyebabkan korban yang lebih banyak. Nah, pada public health emergency atau kegawat daruratan kesehatan masyarakat gitu ya kalau diterjemahkan bebas. Kita tadi sudah kenal ada disaster, kemudian ada epidemik, disaster bencana, epidemik wabah. Bedanya apa? Kalau disaster, buminya bergejolak sehingga terjadi kerusakan infrastruktur. Kemudian kalau epidemik wabah, ya bumi dan sekitarnya tidak tampak ada perubahan sebenarnya. Kemudian disaster itu bisa pada sebagian permukaan bumi. Daerah mana ada longsor, ada banjir, tapi kan tidak seluruh daerah. Di China sana ada banjir katanya, tapi tidak seluruh China. Ya. Kemudian kalau epidemik itu bisa luas, bahkan bisa mendunia seperti saat ini menjadi pandemi. Jadi masalah epidemik yang menyeluruh seluruh dunia, pandemik. Ya. Disaster terjadinya biasanya mendadak, singkat, tapi langsung parah karena sudah roboh semua, hancur, banjir gitu. Tapi kalau epidemik wabah dengarnya sedikit bertahap. Di awal itu di akhir 2019 ada 2 pasien di Wuhan sana, kemudian makin banyak. Makanya namanya coronavirus disease 19 karena 2011 akhir 2019. Di Indonesia Pak Presiden bulan Maret mungkin ya baru menyebutkan ada 2 pasien COVID di Bogor, tapi sekarang sudah ribuan, puluhan ribu ya. Jadi bertahap tapi berkelanjutan dan bergelombang parahnya. Akhir tahun lalu meningkat, turun, Juli kemarin luar biasa ya. Kemudian penanganannya relatif ada. Tadi kita sudah punya coordination, disaster coordination. Bahkan kita bisa melakukan risk reduction, bisa melakukan mitigasi, kontingensi, simulasi. Tapi kalau wabah ini, apalagi penyakitnya baru semacam gini, semua jadi pinter. Yang satu bilang, oh dikasih jamu ini, satunya dikasih, oh obat cacing, dikasih, oh semacam-macam. Monggo lah, sesuai dengan WhatsApp-nya masing-masing. Yang penting ternyata sembuh beneran apa enggak ya. Jadi pengobatan seperti membingungkan. Kemudian pada disaster itu kesakitan dan kematian relatif dapat diperhitungkan. Udah roboh semua bangunan dihitung, berapa yang roboh, kerugian, berapa korban yang meninggal, dihitung, bisa. Tapi yang sekarang ini kesakitan dan kematiannya tak terkirakan. Tiba-tiba nambah, ada gelombang baru bulan Juli, katanya ada varian baru, wah, banyak. Dan pemulihan relatif cepat pada disaster. Sedangkan pada epidemik, dampaknya ini dampak ekonomi, dampak sosial, tadi katanya Dr. Adib sudah merubah perilaku. Nah, sehingga kemudian banyak sekali ya yang tadi. Kemudian kita sebenarnya menurut Kepmenkes itu sudah ada keputusan menterinya, tujuan upaya pengendalian pandemi ini ngapain sih? Yang pertama, menghambat transmisi, mencegah dan mengurangi kesakitan dan kematian. Yang kedua, memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan. Yang ketiga, menjaga keberlangsungan layanan-layanan publik esensial. Jadi samping melayani COVID, sekarang ini rumah sakit kami juga melayani untuk yang perlu kemoterapi, yang perlu cuci darah, yang kecelakaan perlu operasi, itu kita harus layani juga. Kemudian yang 4, memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk pengambilan kebijakan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga masyarakat sudah boleh nggak ini keluar? Nah, itu asesmen dari level pandeminya seperti apa, itu perlu data. Tadi Dr. Adib sudah menekankan data itu menjadi penting untuk pengambilan kebijakan. Jadi upaya penanggulangan pandemi itu kalau digambarkan kira-kira ada 4 pilarnya gitu, dan ada basically yang perlu lantainya yang perlu mendasari adalah pilar pertama adalah pilar deteksi. Kemudian pilar yang kedua adalah manajemen klinis. Pilar ketiga adalah promosi kesehatan. Dan vaksinasi adalah salah satu pilar yang dikembangkan di Indonesia ini. Dan tentu saja yang paling mendasar adalah bagaimana kita melakukan penguatan sistem kesehatan masyarakat. Ini harus kita lakukan. Nah, bagaimana deteksi? Sebenarnya sudah kita lakukan.
yaitu surveillance epidemiologi. Ya, mungkin kalau diterjemahkan sekarang banyak dengan pengertian tracing, meskipun agak beda-beda dikit ya. Tracing, jadi maksudnya kalau ada kasus kita kejar, kita tanya, kita periksa di mana aja sambung-sambungnya penularannya. Kita tahu bahwa kalau demam berdarah itu virusnya ada di nyamuk, maka nyamuk kita kejar-kejar, kita berantas sarang nyamuk, kita semproti gitu. Nah ini corona ini virusnya ada di tenggorokan manusia, masa sarangnya mau diobrak-obrak, lah itu yang perlu kita pertimbangkan. Maka kita tracing untuk melakukan tindakan yang bijak tentunya. Kemudian ini pencegahan di pintu negara, di pintu masuk, penyekatan, baik pintu masuk antar wilayah dan utamanya adalah antar negara. Jadi di batas negara itu mesti dijaga supaya jangan sampai kebobolan dari luar. Nah, seperti tahu ya bahwa yang pertama kali masuk di Bogor itu katanya adalah turis dari Jepang yang ternyata sudah ketularan virus corona. Nah, jadi tidak dari Wuhan, ternyata di Jepang. Nah, mungkin kalau seleksinya kita di awal begitu dengar ada tempat yang ada wabahnya, maka kita preparing untuk menjaga pintu-pintu negara kita. Kemudian juga lakukan pemeriksaan laboratorium. Saat ini sudah cukup banyak pemeriksaan PCR, sudah cukup banyak. Kami di Jawa Timur sudah relatif cukup. Bahkan sekarang kan Pak Presiden sudah menetapkan harganya jangan lebih dari 500. Selesainya hendaknya 24 jam ya sudah. Tapi di awal itu sulit sekali periksa laboratorium ini, PCR. Dulu di awal tinggal akhirnya keluar namanya rapid antibody. Ya, kemudian diperiksa ternyata ya masih kurang. Sekarang sudah sampai PCR, antigen segala macam. Ya. Kemudian manajemen klinis. Ini kemudian keberadaan dari rumah sakit menjadi penting. Jadi ukuran assessment level dari pandemi di satu tempat itu ada dua indikatornya. Yang pertama adalah tingkat transmisi, yang kedua adalah kapasitas respon. Nah, tata laksana klinis ini menjadi penting. Berapa jumlah tempat tidur yang siap? Waktu bulan Juli kita kelabaan, bor kita menjadi tinggi sekali, bahkan lebih dari 100%. Yang antri juga di UGD juga banyak, bahkan Nyun Sewu yang meninggal sebelum sampai di UGD juga banyak. Tapi alhamdulillah saat ini kondisinya adalah pada posisi bor untuk ICU sebanyak 54%, sedangkan bor untuk yang isolasi biasa itu 34%, sudah sangat turun. Sebentar, izin Pak Sekda, saya presentasi bentar. Nanti saya, nanti saya telepon. Maaf. Ya, kemudian juga ini yang perlu diperhatikan, pencegahan dan pengendalian infeksi di Fasiankes. Tadi Dr. Adib sudah nyampaikan, banyak anggota kami, dokter-dokter maksudnya, tapi juga perawat, bidan, tenaga laboratorium semua yang ketularan bahkan juga meninggal. Nah ini, maka tentang pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi hal yang harus diperhatikan. Di samping menangani pasiennya sendiri, tapi tenaga kesehatan dibutuhkan untuk perlindungannya. Saat ini aja kita di rumah sakit, jumlah tenaga yang harus kita daya gunakan meningkat. Kenapa? Mereka kita jaga tidak boleh capek. Jadi mereka waktu kerjanya lebih pendek karena mereka harus pakai APD. Nggak enak pakai APD itu, apalagi berjam-jam. Maka kemudian kita atur supaya mereka tidak capek. Supaya mereka jangan sampai sakit, apalagi kemudian sampai ketularan dan meninggal. Nah saja kalau datanya yang ada ternyata mereka yang ketularan, Dokter Adi, banyak yang bukan pada yang bekerja pada langsung pada tempat pelayanan di rumah sakit. Nah, rumah sakitnya sendiri memang harus punya namanya Hospital Disaster and Epidemic Plan. Hospital Disaster and Epidemic Plan ini bagaimana kalau ada suatu disaster atau masalah wabah, itu kemudian ada perubahan. Terus saja punya early warning dan response system, punya data ini kok pasien COVID-nya kok makin meningkat ya. Nah, kemudian setup-nya seperti apa? Perubahan sistem pengorganisasinya harus cepat. Mungkin struktural birokrasinya menjadi panjang, harus diubah jadi pendek. Melakukan identifikasi, recording, reporting harus dilakukan. Termasuk expansion of caring space. Sekarang sudah diminta 30% dari tiap rumah sakit tempat tidurnya untuk COVID, supaya kesiapannya tadi. Dan juga ini harus melakukan pencegahan outbreak di antara petugasnya. Prevention of propagated outbreak yang justru penularannya tingkat di rumah sakit, ini masih harus dilakukan. Kemudian ada tambahan logistik dan support. Ya sekarang ini sudah banyak rumah sakit yang kobol-kobol karena kemudian pembiayaannya menjadi tinggi, sementara klaim mungkin belum keluar dan dari Kemenkes yang semacam itu. Dan tentu saja tadi Dr. Adib pesankan jangan percaya hoax,
ya public information kita harus kuatin supaya tidak keluar berita-berita yang ini benar tangga lah ya. Itu berbahaya karena malah mengganggu pikiran masyarakat. Dan kita tahu bahwa untuk suatu respon sistem emergensi yang baik, ada rantai support yang harus dilakukan. Kita tahu ada masalah yang ada di masyarakat, ada yang di puskesmas, ada di rumah sakit, atau rumah sakit rujukan. Nah, tinggal di tingkat mana ini yang paling lemah. Disitulah nanti bikin masalah. Misalnya ternyata rumah sakitnya, jangan heran kemudian jumlah kematian meningkat, atau jumlah sakitnya meningkat. Masyarakat juga gitu. Kalau masyarakat ternyata prokesnya nggak bagus, ya jangan heran kalau ada peningkatan kematian, kesakitan. Memang mungkin kita perlu mengedukasi masyarakat. Rumah sakit sendiri perannya bisa sebagai active responder atau mungkin menjadi local coordinator karena mengatur rujukan dari kami di Rumah Sakit Saiful Anwar misalnya. Itu antar rumah sakit kita sudah bikin hotline. Jadi kalau mau ngirim itu harus dengan sepengetahuan, dengan komunikasi. Kalau enggak dikirim begitu aja, ternyata di UGD kita penuh. Nah, itu masalah. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, yang berikutnya pilarnya adalah promosi kesehatan. Nah, ini memang semua elemen masyarakat harus terlibat, ya. Untuk melakukan sesuatu itu memang harus didahului dengan edukasi masyarakat. Pengalaman waktu dulu jadi Kadikes yang pertama, itu ketika kita melakukan imunisasi, waktu itu difteri, kemudian measles, rubella, kami memperhatikan masalah tadi dipesankan oleh Dr. Adib ya, dengan judulnya tentang pendekatan kultural. Di Jawa Timur ini ada pendekatan kultural untuk yang daerah tapal kuda, yang lebih berbanyak kultur Maduraan. Kemudian yang kultur Mataraman yang di barat. Kemudian budaya Arek yang Surabayaan ini. Kemudian ada budaya Osing. Itu pendekatannya lain-lain. Waktu kita melakukan imunisasi yang dulu, itu kita sebelum melakukan imunisasi, waktu itu difteri, maka kemudian Pak Gubernur waktu itu datang ke Madura, ketemu dengan para kiai Madura, kongko-kongko aja sebenarnya ngobrol, sambil mengenalkan, ini loh Dr. Kohar ini loh, Pak Kepala Dinas ini mau bikin imunisasi untuk masyarakat. Alhamdulillah setelah itu masyarakat mau diimunisasi. Saya juga tidak tahu gimana pendekatannya, tapi ternyata itu berpengaruh. Artinya bagaimana tokoh agama, tokoh masyarakat, para pimpinan daerah itu memberikan edukasi pada masyarakat. Di samping itu promosi kesehatan juga mengandung kemitraan. Mereka harus dilibatkan untuk memberikan penjelasan. Maka kemudian edukasi tentang itu bisa dilakukan lebih bagus kalau yang mengedukasi adalah tokoh masyarakatnya sendiri. Kemudian bina suasana termasuk adalah bagaimana semacam operasi justisi. Tapi ini sebenarnya operasi justisi bukan telak-telakan gitu ya, tapi adalah yang tegas tapi tetap edukatif. Dengan begitu maka masyarakat bisa. Kalau terlalu kencang nggak bisa juga. Waktu itu kita, mohon maaf, mau masuk ke Kabupaten Tanu, kemudian kita melakukan tracing, kita bawa militer, 1 peleton Angkatan Darat, 1 peleton dari Marinir, 1 peleton Brimob. Nggak ada, masyarakatnya sembunyi semua. Lah kita mau tracing di mana? Nggak bisa. Nah, kalau promosi kesehatan kita bagus, harapannya itu tadi yang sudah sampaikan juga oleh Dr. Adib, perilaku hidup bersih sehatnya jalan, maka insya Allah kemampuan untuk promotif dan preventif bagus, maka kesakitannya akan turun, biaya kuratifnya akan turun, itu mesti dilakukan. Nah, kemudian penguatan sistem kesehatan masyarakat. Iya, ini sumber daya kesehatan kita memang perlu dievaluasi ulang mungkin ya, karena ternyata kita pada kondisi ini perlu banyak sekali relawan, perlu banyak sekali orang-orang yang kita latih untuk punya kemampuan untuk menvaksinasi, melakukan swab, melakukan penanganan pasien, itu perlu kita lakukan. Dan pelayanan kesehatan esensial nggak boleh dilupakan. Tadi, ternyata ada wanita hamil yang meskipun ada COVID, ini harus bisa ditangani, apapun caranya. Kalaupun dia ternyata dia juga COVID, maka di ruang COVID-nya juga harus ada untuk tempat menolong persalinan, ya semacam itu tadi. Ini ada orang yang mencuci darah, ya dia tidak COVID, ya harus siapkan HD cuci darah di tempat yang tidak COVID, semacam itu. Kemudian sistem pencatatan dan pelaporan mesti valid supaya kemudian tadi pengambilan keputusan menjadi bagus, tepat, efektif, dan efisien tadi mesti dilakukan. Nah, bagaimana dengan vaksinasi? Vaksinasi sendiri hal yang perlu diperhatikan adalah cakupannya bagaimana, kualitasnya bagaimana, kecepatannya bagaimana. Kenapa kecepatan? Karena untuk menimbulkan, ya tadi kalau pakai istilah herd immunity, kasus COVID ini dengan varian yang ada, itu minimal 70% dari masyarakat harus tervaksinasi.
Kalau Jawa Timur ini penduduknya sekarang sekitar 41 juta lebih, ya kira-kira 31 juta orang yang harus kita vaksinasi. Lumayan banyak. Yang itu tidak sederhana tentunya. Dan kita perlu perhatikan bagaimana melakukan vaksinasi yang banyak tadi. Dan itulah yang dibutuhkan percepatan tadi. Tapi bukan sekadar cepatnya, kualitas juga harus dijaga. Bagaimana kemudian kualitas vaksinnya itu sendiri, rantai dinginnya, itu mesti diperhatikan. Bagaimana penyampaiannya. Oleh karena sekarang, di samping kemudian ada 3 masalah sebenarnya vaksinasi ini. Satu adalah vaksinnya ada atau enggak? Ada dalam kondisi jumlah yang cukup, kondisinya baik. Yang kedua adalah yang mau melakukan vaksinasi ada apa enggak? Kelihatannya serbuan-serbuan, tapi ternyata kesehatannya juga yang itu juga, lah menjadi kurang. Berikutnya adalah sasarannya sudah mau divaksinasi apa enggak? Nah, kalau ternyata enggak mau, ya susah juga bagaimana menyuntikkan. Nah, perkataan kultural tadi menjadi penting untuk dilakukan. Manfaat imunisasi jelas sebenarnya bahwa return of investment program imunisasi itu 16 kali dibandingkan dengan biaya pengobatan. Intervensi yang cost efektif tadi kita perlu perhatikan. Oleh karenanya kemudian kita mesti berikan proteksi secara individual. Setiap orang mendapatkan imunisasi dan akan membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu. Kemudian secara kelompok, apabila cakupan imunisasi cukup tinggi, merata, dapat membentuk kekebalan pada kelompok tersebut, melindungi kelompok masyarakat yang rentan. Jadi yang karena penyakitnya tidak bisa masuk, yang rentan terlindungi. Kemudian pemberian imunisasi pada kelompok usia tertentu, nah ini yang kelompok-kelompok rentan, ini kita mesti lakukan pada anak-anak. Sekarang ibu hamil juga kita perlu perhatikan. Karena ternyata dalam kurun COVID ini, ibu hamil, ibu melahirkan yang meninggal, menjadi meningkat. Ya. Nah, siapa yang merekomendasikan vaksinasi? Ada Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional, ITAGI, menyatakan bahwa vaksinasi COVID-19 di saat pandemi merupakan upaya public goods yang dilakukan oleh pemerintah sebagai urusan wajib. Oleh karena itu, seluruh biaya vaksinasi harus tanggung sepenuhnya oleh negara, pemerintah. Untuk mencapai penurunan pandemi diperlukan cakupan sampai 70%, supaya tadi herd immunity. Nah, vaksinasi COVID-19 ini harus mencakup kelompok usia lanjut juga. Karena ternyata yang kematian banyak itu adalah mereka yang tua dan ada komorbidnya. Pelayanan vaksinasi dilaksanakan sesuai di semua fasilitas pemerintah maupun swasta, tapi harus standar. Tapi jangan dilupakan, kita perlu melakukan surveillance KIPI. KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, itu yang. Tapi jangan takut, karena tim untuk KIPI ini sudah kita siapkan. Tentu saja, kemudian tidak boleh sembrono, tetap bahwa sesuai standar. Sampai data yang kemarin, mohon maaf yang data hari ini tadi belum sempat saya masukkan presentasi, itu dari total sasaran vaksinasi yang ingin dicapai Jawa Timur sebanyak 31.826.206, kita sudah mencapai 8.520.038 atau sekitar 26,77%. Suntikan keduanya sudah bisa mencapai 14,64%. Itu sekitar 4.658.125. Suntikan ketiga ini dedicate untuk para nakes sudah mencapai 35%. Ya, nah, ini capaian kita saat ini. Jadi inilah sebabnya maka perlu percepatan. Cuman percepatan itu kan bukan hal yang sederhana. Di samping yang mau nyuntik tambah, sasarannya sudah dibangkitkan. Ini vaksinnya sudah nyampe apa belum? Nah, itu yang masalah. Maka kemudian kita juga harus mengatur kecepatan penanganan vaksin ini. Nah, petunjuk teknis untuk melakukan sebenarnya sudah jelas semua. Ada keputusan Dirjen, keputusan Menteri Kesehatan untuk melakukan. Ini sudah ada semua. Jadi kebijakan-kebijakannya sudah ada, tinggal kita melakukan aja sebenarnya. Nah, vaksinasi COVID-19 ini kalau menurut Permenkesnya tahun 2021 nomor 10, ada yang sifatnya program, ada yang sifatnya gotong royong. Gotong royong itu pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan-karyawati, keluarga individu yang terkait dalam suatu keluarga yang pendananya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum atau badan usaha. Sekarang BUMN katanya gendong 21. Maksudnya satu pegawai BUMN ditambah biaya untuk menyuntik masyarakat lain duanya. Jadi itu. Ini tentu saja perlu direncanakan dengan baik, dilaksanakan dan dimonitoring evaluasi agar distribusi vaksin mengacu pada cara distribusi obat yang baik. Saat ini memang didatang dari dropping Jakarta masuk gudang Dinkes provinsi, ada ruang dinginnya, kemudian baru distribusi. Ya, penyelenggaraan vaksinasi juga secara gotong royong mengacu pada standar
Jadi standarnya harus ada supaya tidak sembarangan tadi. Karena kemudian vaksinasi itu butuh cakupannya memang perlu meningkat, tapi kualitasnya, kemudian kecepatan itu perlu diperhatikan. Sekarang juga ada ketentuannya bahwa tenaga kesehatan itu disuntik duluan karena dia yang perang-perangan di depan. Kemudian petugas publik dan lansia karena lansia berisiko tadi. Kemudian tahun berikutnya ada masyarakat rentan. Itu juga dilakukan. Nah, strategi percepat vaksinasi yaitu dengan intensifikasi pelayanan vaksinasi COVID di berbagai vaskes dengan menambah jumlah hari pelayanan. Sekarang aja Sabtu besok ini banyak di sekolah, di pabrik, universitas, di berbagai tempat sama-sama melakukan untuk percepatannya. Jumlah sesi per hari juga ditambah. Jadi kalau kita dengar satu tempat sudah menyuntik 500 sampai 1000, nggak heran memang bisa terjadi seperti itu kecepatan. Tenaga untuk vaksinatornya sudah ditambah juga. Jadi menambah jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan sudah dilakukan. Membuka pos pelayanan vaksinasi secara massal. Tapi memang protokol kesehatannya harus bagus. Oleh karenanya pendaftaran itu diatur, yang datang jam 7 sampai jam 8 siapa aja didaftar itu. Yang nanti perlu datang jam 10 siapa, supaya tidak datang bareng-bareng 1.500 orang, bisa ribut dan itu justru menjadi sumber penularan. Mobilisasi sasaran dengan dikoordinasi fasilitas kesehatan, dinas kesehatan, ini juga melibatkan dari masyarakat perlu kita lakukan. Jadi, dan vaksinasi ini untuk mengurangi peluang bergerombolnya tadi, dilakukan dengan indoor dan outdoor. Kalaupun indoor juga perlu diperhatikan sistem ventilasinya. Ya, kalau outdoor ya tentu saja orangnya jangan sampai kepanasan setelah vaksinasi malah kepayahan nanti ada penyulit. Ya. Sekarang dukungan untuk melakukan vaksinasi peminatnya sudah makin banyak dengan dukungan dari TNI Polri dengan melakukan serbuan tadi, dari institusi yang lain, dari kejaksaan juga melakukan, dari angkatan laut sudah, dari pabrik-pabrik, dari sekolahan-sekolahan, dari berbagai institusi, organisasi masyarakat juga melakukan. Cuman memang dukungan untuk tenaga kesehatannya memang perlu dilakukan koordinasi dengan bagus dan terutama adalah koordinasi untuk mencatatnya supaya berapa sih yang sudah vaksinasi itu perlu kita catat untuk mencatat berapa sudah capaiannya, berapa persentase masyarakat yang sudah terimunisasi, apakah sudah mencapai sasaran yang ditentukan tadi. Ya. Kemudian tentang penjadwalan vaksinasi tadi, ya ini bisa secara daftarnya secara online, beberapa sudah. Kalau Surabaya ini ada mobil unit dari yang dikoordinasi dari Polresta, ya mereka adalah mobil-mobil untuk COVID yang untuk vaksinasi sudah jalan, ya. Kemudian juga pencatatan pelaporan vaksinasi tadi perlu kita lakukan. Pencatatan ini menggunakan Piker namanya, Piker untuk vaksinasi dan itu mengikuti di mana vaskes tadi yang mencatat Piker. Ya, setiap tempat pelayanan baik vaksinasi program maupun vaksinasi gotong royong diharuskan mencatat dan melaporkan hasil pelayanan vaksinasi tersebut menggunakan Piker. Untuk logistik vaksinnya sendiri ada sistem aplikasi pencatatnya namanya Smile. Sistem monitoring imunisasi dan logistik secara elektronik. Ya. Dan untuk yang vaksin gotong royong nanti menggunakan sistem informasinya dari Bio Farma, di samping juga Smile tadi itu dilakukan. Nah, untuk adanya KIPI sudah ada sistemnya bagaimana melaporkan dari tempat kejadian, puskesmas, dinas kesehatan, kemudian ada Komda, Komisariat Daerah untuk KIPI, kejadian imunisasi kejadian ikutan pasca imunisasi, sudah supaya yang mengalami efek samping dari imunisasi itu bisa terkontrol dengan baik, sudah dilakukan, samping pencatatan, bagaimana kualitas vaksin itu juga sudah dilakukan. Nah, yang repot ini ada keluar berita ini nih, saya sih ngutip dari bergelora.com, katanya nulisnya gini, seru nih. Herd immunity batal, 200 juta warga sudah divaksin, tapi malah terjadi ledakan COVID di Amerika Serikat mencapai 1000%. Vaskes menjadi kritis karena tidak cukup. Ini hoax apa beneran ya? Saya konfirmasi ke beberapa teman, ternyata ini katanya bener nih. Nah, kayaknya memang vaksin bukan segala-galanya, tapi adalah salah satu ikhtiar kita. Dan yang utama memang adalah ketakwaan dan tawakal kita kepada Allah. Takwa maksudnya kepasrahan kita untuk bagaimana menghadapi COVID ini. Tawakal
supaya ikhtiar kita mendapat taufik supaya benar efektif untuk melakukan penanggulangan terhadap persebaran dari vaksin virus corona ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bapak Dr. Kohar. Ternyata tidak sederhana ya mengurusi COVID ini, dan ngapunten ini saya jadi ikut sangat berempati kepada upaya pemerintah, dan belum semua upaya pemerintah itu diapresiasi oleh masyarakat. Luar biasa, kita patut berterima kasih dan bersyukur menjadi warga Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon maaf tadi saya sempat terlempar karena jaringan di tempat saya kurang bagus, tapi saya sempat mencatat beberapa pertanyaan begitu dari peserta, di antaranya pertanyaan mengenai dampak COVID ini, Bapak Dokter. Mungkin nanti bisa dijawab oleh Bapak Dr. Adip Humaydi terkait dengan setelah COVID masih ada gejala-gejala yang dirasakan sampai sekarang. Apa yang harus dilakukan begitu? Lalu kemudian yang kedua, ada pertanyaan tentang barusan berkaitan dengan apa yang barusan disampaikan oleh Bapak Dr. Kohar, yaitu pasca vaksin ada berita-berita yang menyebutkan bahwa ada gejala seperti kaki bengkak, lalu kemudian tidak bisa bergerak dan sebagainya pasca COVID, pasca vaksin. Apa yang harus dilakukan? Mungkin pertanyaan itu dulu yang kita jawab, Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu yang akan bertanya, kami persilahkan untuk menuliskan di kolom chat. Kami persilahkan kepada Bapak Dr. Adip terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bu Muslihati. Jadi yang pertama menjawab tadi bahwa berkaitan dengan pasca COVID ya. Itu pun tergantung dengan gradasinya. Gradasi itu artinya dia COVID dengan OTG, ringan, sedang, berat, atau kritis gitu. Karena itu juga nanti berdampak juga dengan ada kondisi yang namanya long COVID. Long COVID itu dia masih positif ya dalam jangka waktu lama. Terus kemudian ada gejala juga yang sekarang namanya gejala post-COVID syndrome. Salah satunya yang paling sering itu adalah insomnia. Kemudian tidak bisa tidur, susah tidur, kemudian pegal. Dan pada kondisi-kondisi yang dia pasca COVID dengan sedang atau berat bahkan kritis, ada resiko memang bisa terjadi fibrosis paru. Itu yang kadang-kadang membuat kondisi kadang-kadang masih suka sesak gitu. Tapi itu pun juga tergantung dengan pola penanganan fisioterapi napas pasca COVID. Karena ada teman saya ini salah satu contoh, dia pasca COVID, pasca ventilator, tapi alhamdulillah dalam jangka waktu sekitar 1 bulan 2 bulan recovery pernafasannya bagus, sehingga akhirnya nafasnya pun juga nggak ada masalah. Dia dilatih oleh fisioterapi untuk kemudian melatih nafasnya. Dan terkait juga dengan tadi yang disampaikan di chat juga pertanyaan tadi, memang itu bukan tidak mungkin itu yang disebut dengan post COVID syndrome yang bisa terjadi. Dan saya kira tetap nanti itu akan dipantau, kemudian termasuk juga diperiksa fototoraknya ya, karena salah satu tadi faktor yang bisa terjadi pasca COVID-nya adalah fibrosis pada paru-parunya, sehingga kita perlu cek gitu. Nah, terkait juga dengan yang kondisi pasca COVID ini, tadi ada chat juga terkait dengan antibody gitu. Ada satu jurnal yang kemudian menyebutkan kalau kondisinya asimptomatik atau dia tanpa gejala, kemudian gejala ringan, sedang, berat, itu kekuatan atau antibodi di dalam tubuhnya yang terbentuk yang setelah COVID itu berbeda-beda. Kalau mamanya dia itu hanya OTG, 2 bulan antibodinya udah turun. Kemudian kalau dia gejala ringan itu 90 hari, sekitar 3 bulan. Tapi kalau yang gejalanya berat itu disebutkan di situ 120 sampai 180 hari. Itu antibodinya masih ada itu. Baru turun itu setelah 120 hari, 180 hari. Nah, ini yang perlu dipahami, sehingga kenapa ada satu kebijakan dari pemerintah juga 3 bulan pasca COVID baru divaksin, karena dengan asumsi bahwa dalam waktu 3 bulan itu sebenarnya antibodi kita masih ada setelah pasca COVID itu. Tapi setelah 3 bulan itu memang ada mulai penurunan itu. Tapi kalau yang pada kondisi berat memang ya di teman saya yang tadi contohnya itu yang sampai pasca ventilator, ini udah hampir 9 bulan dia pasca COVID, antibodinya masih tinggi dia. Nah, ini tadi yang perlu dipahami juga terkait dengan antibodi yang muncul setelah pasca COVID.
Mungkin itu menjawab dari apa yang disampaikan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Adip, luar biasa. Rupanya edukasi mengenai COVID ini memang harus demikian kompleks ya dan perlu disampaikan terus-menerus kepada masyarakat. Untuk pertanyaan tentang dampak vaksin, Bapak Dr. Kohar, Bapak Dr. Kohar, ini menjadi satu materi yang penting disampaikan kepada masyarakat karena kita sedang berusaha untuk mencapai target vaksin hingga 80%. Monggo Bapak dipersilahkan untuk memberikan paparan. Terima kasih Bu Mus ya. Jadi masyarakat yang mau vaksin memang kita harapkan berada pada kondisi yang sehat atau kalau bahasa sederhananya yang fit gitu ya. Karena kalau nggak fit nanti respon dari tubuhnya sendiri itu nggak bagus. Tidak bisa munculkan antibodi, ya. Apalagi pada kondisi sakit itu hendaknya sakitnya diatasi dulu. Tapi kalau sakitnya sudah teratasi, monggo ikut vaksinasi. Dulu memang ada yang sakit ini tidak boleh, misalnya hipertensi. Kalau hipertensinya sudah terkontrol itu nggak masalah. Diabetes kalau macetnya sudah terkontrol itu bisa dilakukan. Wanita hamil jangan pada usia kehamilan 0 sampai 12 minggu. Kenapa? 0 sampai 12 minggu itu fase organogenesis namanya. Organogenesis itu adalah pembentukan organ-organ tubuh. Nah, ini pertanyaannya, ini setelah divaksin kok kakinya bengkak? Lah, ini coba dilihat. Kakinya sering bengkak ini kenapa ya? Bisa berbagai sebab. Dekompensasi kordis. Jadi jantungnya ada osteo, ini betul jagonya nih, ortopedi ini ngerti, nanti tanya dokter Adip lagi nih. Ya, tapi memang suntikan imunisasi, vaksinasi tadi bisa, tidak selalu ya, bisa ada efek sampingnya. Yang paling sederhana adalah adanya sumber-sumber biasanya, sumber-sumber, dan itu juga tergantung jenis vaksinnya. Saya sudah divaksin juga sih, yang sekarang paling ditakuti masyarakat tuh yang suntikan Moderna. Karena Moderna itu biasanya suntikannya lebih nyeri, jadi ada terasa nyerinya itu yang saya alami itu malah sampai 2 hari. Kemudian agak seperti bengkak di tangan, kemudian ada gregesnya, tapi itu bisa diatasi dengan minum paracetamol namanya. Kemudian keluar berita hoaknya, kalau habis divaksin, kalau minum paracetamol nanti kemudian antibodinya tidak terbentuk. Ini pinter yang bikin hoak ini. Kami sudah lakukan vaksinasi bukan sekarang. Anak-anak se-Indonesia ini di Jawa Timur ini sudah kita vaksinasi dan memang anjurannya setelah vaksinasi dikasih paracetamol supaya kemudian tidak panas. Kok sekarang keluar hoak kalau minum paracetamol? Nanti saya tunjukkan itu yang literaturnya Dr. Adip ada itu yang menyatakan itu hoak. Bahwa pemberian kalau dikasih paracetamol menyebabkan antibodi yang terbentuk nggak bisa terbentuk. Nah tadi jadi efek samping yang terjadi itu. Efek yang samping lain adalah kemudian rasanya lemes atau lapar. Ya memang setelah vaksinasi dianjurkan untuk 30 menit diobservasi dulu. Kalau nggak ada hal-hal yang kemudian baru boleh pulang. Jangan habis vaksinasi langsung lari pulang. Jangan, memang dianjurkan untuk istirahat karena baru dimasuki oleh vaksin. Kemudian ya kalau lapar ya makan gitu aja. Ya jadi mungkin sederhana aja dan nyatanya lu enggak bahaya ta. Lah ini yang sudah kita suntik itu sudah 8 juta lebih. Nah itu ya. Jadi apakah enggak ada waduh yang berita hoax. Udahlah ini kan sudah dilegalisir sama WHO, sama FDA, sama Badan POM. Jadi insya Allah ini sudah terkendali semua. Efek samping kalaupun ada nanti disampaikan pada dokter yang menyuntik, makanya setelah suntikan itu 30 menit perlu diobservasi. Jadi secara singkatnya, mohon kalau vaksinasi pada kondisi yang fit, kemudian jaga kondisinya setelah vaksinasi supaya bisa terobservasi dengan baik. Mereka yang punya penyakit-penyakit merta, mohon penyakit-penyakitnya sudah terregulasi atau tertangani dengan seksama. Tadi yang hipertensi lah, diabetes lah, apa tadi yang juga itu. Begitu, Bu Mus ya, matur nuwun. Terima kasih dokter, penjelasan yang sangat mencerahkan dokter dan ini tentu harus
sebarluaskan ya kepada masyarakat untuk berhati-hati dan ngecek kondisi badannya dulu sebelum vaksin. Ada pertanyaan menarik ini Prof, mungkin nanti untuk Dr. Adip. Apakah benar bahwa corona itu tidak bisa disembuhkan 100% dan yang pernah terpapar corona pada paru-parunya ada flek? Ini dari pengurus MUI Kabupaten Madiun ya kalau nggak salah. Monggo Dr. Adip, mohon apa jawabannya? Ya, jadi kalau kita bicara COVID ya, COVID sendiri itu merupakan satu virus kan, virus yang kemudian kalau kemudian kita bicara sekarang yang memperberat ya, yang memperberat itu apabila ada kondisi-kondisi tertentu dalam tubuh kita. Ada yang kita sebut istilahnya komorbid. Jadi ada beberapa komorbid yang itu kemudian meningkatkan fatality-nya atau meningkatkan tingkat fatalitas sampai kemudian kematian. Jadi hipertensi, diabetes, kemudian jantung dan ginjal itu terutama 4 besar yang kemudian meningkatkan fatalitasnya itu. Dan di beberapa kasus yang kematian yang terjadi, kita lihat memang komorbid itu yang mendominasi itu. Nah, kalau kemudian kita bicara sekarang terkait dengan flek paru dan sebagainya, seperti yang saya sampaikan tadi, proses untuk kemudian mengembalikan fungsi paru tadi perlu ada upaya namanya fisioterapi nafas. Nah, fisioterapi pernafasan inilah yang kemudian akhirnya diupayakan untuk memperbaiki daripada kapasitas fungsi dari paru-parunya tadi. Nah, itu bisa dilakukan dengan dengan fisioterapi nafas. Dan kemudian kalau dibilang apakah COVID itu bisa sembuh ya? Pada prinsipnya semua obat itu bisa sembuh. Yang tidak bisa sembuh itu dalam satu hadis kan sudah ada kan? Humus yang tidak bisa sembuh adalah penyakit tua. Nah, itu sudah jelas gitu. Dan kematian ya, Dok ya. Dan kematian gitu, Dokter. Itu ada dalam satu riwayat hadis ya. Nah, kemudian tadi yang juga menambahkan yang tadi disampaikan oleh Mas Kohar, jadi betul itu hoax itu ya. Kalau kemudian nggak boleh minum paracetamol, saya udah tes itu Mas Kohar. Saya udah tes antibodi saya 2 minggu pasca Moderna. Dan alhamdulillah ini nggak tahu nih pendapatnya Prof Joko nih. Saya tes antibodi saya, RBD saya 40.000 itu pasca Moderna 2 minggu. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang bingung apa gak kedur nih. Yang penting lah wes di atas 500. Jadi itu tadi benar, saya juga agak was-was tadi. Benar enggak ini habis paracetamol? Karena saya habis suntik minum paracetamol gitu. Nah, tapi alhamdulillah ya, artinya seperti yang disampaikan Dr. Kohar tadi, nggak ada masalah lah. Istilahnya itu hanya sekedar hoax saja gitu loh. Dan sekali lagi begini, ada banyak sekali informasi, edukasi dan sebagainya terkait dengan COVID ini. Mulai dari terutama yang paling banyak literasi yang muncul itu adalah literasi terkait dengan vaksin. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat juga bahwa perkembangan terkait dengan vaksin ini ya, termasuk tadi juga ada pertanyaan di chat untuk anak-anak bagaimana ya. Perkembangan ini yang kemudian akhirnya bukan berubah-ubah, tapi dasar di dalam kebijakan. Oh, ini boleh divaksin anak-anak. Oh, ini boleh 12 sampai 17 tahun karena memang dasar melalui satu literasi dari uji klinis yang sudah dilakukan. Kalau uji klinisnya menyatakan bahwa Sinovac sudah keluar. Jadi contoh ini, Sinovac di awal hanya 18 sampai 59 tahun. Kemudian ada hasil penelitian untuk di atas 60 tahun. Kemudian ditambah lagi akhirnya ada hasil penelitian 12 sampai 18 tahun. Jadi perkembangan itu memang adalah perkembangan dalam satu bagian dalam proses baik itu obat ataupun vaksin. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat sehingga kesannya itu kemudian merubah kebijakan. Tidak. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pun juga harus menyesuaikan dengan apa? Evidence based. Jadi tetap kebijakan pemerintah itu selalu berdasarkan referensi dari kesehatan dan pendapat dari pakar kesehatan. Jadi itu yang perlu dipahami ya. Dan terkait juga dengan KIPI tadi, ini bahkan kemarin ini Mas Kohar saya sempat diskusi juga dengan Ketua MUI dari Sumatera Barat terkait dengan ada satu informasi habis divaksin lumpuh yang di Aceh. Setelah kita telusur, neurofungsi sarafnya bagus. Kemudian tidak ada gangguan neurologis. Cuman ada yang kurang memang di dalam proses vaksinasi. Seperti yang disampaikan oleh Mas Kohar tadi apa? Pada saat divaksin memang harus dalam kondisi fit
dan kemudian tidak dipaksa. Itu penting itu. Jangan kemudian ada paksaan. Karena kalau paksaan, dan itu yang kemungkinan kemarin yang terjadi, mempengaruhi psikologisnya, dan ternyata itu psikosomatis. Tadi yang terjadi yang tadi sampai lumpuh itu psikosomatis. Dalam waktu beberapa hari akhirnya gangguan neurologinya baik kembali, motoriknya udah 4, bahkan udah mendekati 5 sekarang, dan alhamdulillah nggak ada namanya kelumpuhan itu. Cuman karena dia takut di awal disuntik, dan kemudian seperti dia terima, akhirnya habis itu kayak nggak bisa jalan gitu loh. Tapi sebenarnya tidak sampai kemudian mengakibatkan seperti itu. Nah, informasi-informasi seperti inilah yang kemudian kita pun harus cepat untuk mengcounter supaya jangan sampai ini menjadi liar di masyarakat. Jadi peran dari kita pun dari kedokteran menjadi penting juga untuk menjelaskan terkait dengan informasi-informasi itu supaya kemudian kita memberi counter terhadap informasi yang benar itu. Begitu Bu Mus ya. Bu Mus, boleh sedikit tambahin. Monggo Prof, monggo dokter, silahkan dokter. Iya, tadi dengar ceritanya dokter Adib yang orang lumpuh psikosomatis tadi, saya jadi ingat waktu kami mengadakan imunisasi di satu daerah, dan itu kemudian ada kebetulan juga pondok, ada anak pondok yang ada psikosomatisnya dokter Adib, kemudian dia menjadi tidak sadar katanya. Lah tidak sadarnya itu nular ternyata. Teman-teman yang lain menjadi tidak sadar semua. Kemudian setelah kita periksa, itu disentuh bulu matanya kok iso kedep. Iki yo sadar jenenge. Jadi tengerannya itu kan kita bisa meriksa. Orang tidak sadar, saya dokter anestesi jadi nek bius sudah tidak sadar seperti apa. Dilihat aja, masih bisa kedep bulu matanya, berarti gak sadaran itu ya. Nah, ternyata setelah itu ya bang semua. Nah, tapi nular sama temannya terus melok gak sadar gitu. Dokter Prof, itu reaksi konversi gitu loh. Jadi misteri konversi. Nah, ini bahasa medis, reaksi konversi. Ya, tapi ya kita takut juga lah, itu habis divaksinasi sekian banyak anak tidak sadar, waduh. Oh iya, gitu ya, nggih, monggo. Terima kasih. Bu Mus, yang ini ada pertanyaan dari Bu Safitri yang terkait dengan kalau di ortopedi tidak ada kontraindikasi untuk divaksin. Jadi penyakit rematik, penyakit apa itu pengapuran osteoartritis, plantar fasciitis yang ditulis di chat itu tidak menjadi kontraindikasi. Jadi tetap divaksin. Sebenarnya bahkan kalau ada pendapat dari Ketua Komnas KIPI itu tidak ada kontraindikasi mutlak sebenarnya untuk vaksin itu. Tapi yang tadi kuncinya tadi harus dalam kondisi fit. Gula darah juga bagus, tensi bagus, itu kan kondisi fit gitu. Tapi sebenarnya tidak ada kontraindikasi mutlak bahwa kalau ini nggak boleh divaksin gitu. Bahkan sekarang kan sudah muncul ada referensi baru untuk penyakit autoimun pun sudah bisa divaksin. Tapi tentunya tetap harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter yang merawatnya. Jadi secepatnya saja sekarang jika ada kesempatan untuk divaksin, segera divaksin ya. Dan kemudian mengajak serta semua, termasuk kalau perlu orang di rumah pun juga diajak ya. Dan insya Allah kalau tadi yang namanya KIPI tadi, kalau ada kondisi-kondisi tertentu, jadi AstraZeneca, Moderna memang ada kondisi tapi itu tidak fatal. Jadi kalau Moderna bahkan sudah dilakukan penelitian, memang 73% pegel di tempat suntikan 73%. Yang demam itu cuma 20%, meriang 14%. Terus kemudian sakit kepala 7% saja. Jadi yang serius tidak ada. Jadi tidak usah khawatir ya. Pasti akan ada reaksi di dalam tubuh kita, tapi kita perlu kenali reaksi itu. Kalau perlu dengan katakanlah dengan pemberian paracetamol itu aja sudah cukup untuk mengurangi keluhan-keluhan tadi. Terima kasih Bu Mus. Baik, Prof. Sebenarnya masih banyak pertanyaan sepertinya ya Prof, tapi waktu kita tidak memungkinkan lagi Bapak Dr. Adib dan Dr. Kohar. Untuk mengakhiri webinar seri literasi pandemi ke-8 spesial HUT RI ke-76 ini, saya mohon berkenan Dr. Adib untuk menyampaikan closing statement. Bagaimanakah kira-kira proklamasi kita bersama agar merdeka dari COVID? Monggo Dr. Adib, closing statement untuk menuju merdeka dari COVID. Ya, jadi pesan di dalam teks proklamasi itu kan harus dilakukan dalam waktu yang singkat ya.
dan apa namanya itu jelas menyatakan seperti itu. Jadi proklamasi kemerdekaan COVID pun juga harus kita sampaikan untuk secepat-cepatnya dan dalam waktu sesingkat-singkatnya ya, karena ini adalah satu upaya yang harus kita lakukan untuk mencapai herd immunity. Kita perlu belajar dari referensi dari yang sudah dilakukan di luar negeri, tapi sekali lagi Indonesia berbeda dengan negara yang lain. Kita negara kepulauan, kita punya karakteristik khusus tersendiri. Jadi pendekatan-pendekatan yang kita lakukan di dalam upaya penanganan pandemi COVID tentunya harus berbasis kewilayahan, harus berbasis kultural, dan juga upaya-upaya itu perlu didukung oleh semua pihak. Pemerintah pasti ada punya keterbatasan. Para tenaga medis, tenaga kesehatan punya keterbatasan. Dan di antara keterbatasan itu kita akan bisa saling menutup keterbatasan itu dengan keterlibatan semua pihak, keterlibatan masyarakat, keterlibatan dan jangan lupa keterlibatan para tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama ini menjadi penting untuk kemudian menyampaikan informasi kepada masyarakat untuk mendukung upaya penanganan pandemi COVID. Kalau ini bisa kita kerjakan bersama-sama, insya Allah kita akan bisa segera merdeka dari COVID-19 untuk di Indonesia, dan kita melangkah, ada hikmah sebenarnya. Tadi disampaikan oleh Romo Yai, ada hikmah di dalam pandemi COVID ini adalah apa? Perbaikan sistem kesehatan nasional, perbaikan sistem kesehatan daerah, terkait dengan pelayanan kesehatan, perbekalan obat, terkait juga dengan pembiayaan kesehatan, termasuk peningkatan upaya preventif promotif, mungkin Dr. Kohar. Jadi anggaran preventif promotif nanti tolong dinaikkan, karena kita selama ini terlalu fokus pada kuratifnya. Kita lupa pada upaya preventif promotif. Nah ini yang Caranya bukan dari saya, Dr. Adib. Pusat, nanti kita dorong dari pusat, melalui anggaran dari APBN, karena memang dalam 10 tahun terakhir ini anggaran preventif promotif itu turun, kalau dari teman-teman FKM itu ada hampir lebih dari 40%. Jadi ini yang saya kira perlu untuk kemudian kita upayakan bersama-sama, dan sekali lagi kita mendukung upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kita segera menyelesaikan pandemi COVID ini dan merdeka dari COVID ini secepat-cepatnya. Terima kasih Bu Musliati, Prof. Joko, terima kasih Dokter, Yai Mutawakil, dan Dr. Kohar, dan para alim ulama semuanya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk silaturahmi pulang ke Jawa Timur, walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Dr. Kohar untuk menyampaikan closing statement proklamasi merdeka dari COVID. Begitu kira-kira Bapak. Monggo Bapak. Kita tidak akan bisa tangguh dan tumbuh kalau kita tidak mengubah sendiri apa yang kita lakukan. Maka mengubah untuk kebiasaan baru, new norma, itu harus kita lakukan. Dan barang siapa yang bertakwa dan bertawakal itu diberikan 6 hal. Yang pertama adalah diberikan jalan keluar. Yang kedua adalah diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga diberikan kecukupan. Yang keempat diberikan kemudahan. Yang kelima ditutupi kesalahannya. Dan yang keenam dilipat gandakan pahalanya. Izin saya mengutip surat At-Tolak ayat 2-5. Luar biasa. Terima kasih Bapak Dr. Kohar atas closing statement-nya. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa waktu sudah beranjak, ini masuk pukul 21.02. Perbincangan yang sangat menarik untuk menuju Indonesia yang merdeka dari COVID. Dan mari bersama-sama kita menguatkan tekad kita mendukung pemerintah menjadi warga Indonesia yang baik, dan kita berikrar bahwa mari bersama-sama kita menjadi warga yang berusaha merdeka dari COVID-19. Demikian dari saya sebagai pemandu acara, mohon maaf jika ada salah khilaf, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Adinda Laidia Mariati selaku Master of Ceremony untuk penutupan acara ini. Demikian akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak atas pengambilan waktunya. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia,
Sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan kepada para narasumber webinar literasi pandemi, Majelis Ulama Indonesia memberikan sertifikat sebagai berikut. Silakan saudara operator. Matur nuwun, Bu Mariati. Sami-sami, Prof. Cukup Matur ya. nuwun, matur nuwun. Sami-sami, Prof. Pun Pak Kohar. Nggih, Prof Joko. Allah sing bales. Ya, amin, amin. Allah sing bales. Baik, Bapak dihormati sebagai langkah ikhtiar batin kita, semoga pandemi segera berlalu. Marilah kita tundukkan kepala dan hati kita, serta kita aminkan doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Dr. Andes Syafruddin Syarif. Disilakan. Nun sewu, Dek, yang mimpin adalah Dr. Ubaidillah. Oh iya, Nggih. mohon maaf. Nggih. Monggo, bisa Hasan. langsung. Wa ala ma nawaina wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa li baiti syai'un lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma tawwil a'marana wa sahih asadana wa hassin a'malana. Allahumma inna nas'aluka sihhatan bittaqwa wa tula umrina wa husna amalina wa rizqan la tu'adzim alaina. Tahassana bidil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil mulki wal malakut. وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اسرف عنا البلاء والوباء والطعنة والأسقام والأمراض والقرنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا نعم المولى ويا نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا وقنا وإياهم من مصائب الدنيا والدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ininya juga, Biat. Menyanyikan lagu Padamu Negeri. Peserta webinar yang kami hormati, dengan berakhirnya lagu Padamu Negeri, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Saya, Laidia Mariati, selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kumur-kumur rasane legi MUI Jawa Timur di hati. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Izin live, Prof. Matur nuwun. Matur nuwun. Mas Kohar. Semua nggih. Prof. Zaki. Matur nuwun sangat, Izin live ya. Nggih. Semoga selalu sehat